Dahulu kala di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur yang bernama Kuta Martadipura. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Raja Mulawarman. Putra dari Raja Asawarman, kerajaan Kutai dikenal sebagai kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Tempat awal perkembangannya ajaran Hindu dan sistem pemerintahan yang bercorak kerajaan di Nusantara. Permaisuri, rakyatku ini hidup dengan damai. Kalian berlimpah, sungai Mahakam terbitkan, dan rakyatku sudah hidup dengan damai. Aku ingin mempersembahkan upacara suci kepada Dewa Siwa sebagai tanda syukur. Ya Tuhan, itu keputusanmu Baginda. Mungkin dengan kita mempersembahkan ini kepada Dewa Siwa, kerajaan kita akan semakin damai dan orang akan beriman. Baginda sangatlah bijaksana sehingga dengan kita mempersembahkan itu, kerajaan kita yang masih diduduki oleh Dewa Siwa. Sebaiknya kita mengerjakan korban kepada Dewa Siwa. Dan Baginda, kita akan kembali. Prajurit, tolong siapkan buah-buahan untuk mempersembahkan kepada Dewa Siwa. Siap, Baginda. Siap, Mbak Permaisuri. Saya akan mengumumkannya ke seluruh masyarakat. Wah, upacara besar akan diadakan. Raja kita sungguh dermawan dan taat dengan dewa. Benar, Kutai telah makmur karena Baginda Mulawarman, kita patut bersyukur. Wahai rakyat Kutai, kalian semua diperintahkan untuk berdoa bersama untuk persembahyangan Dewa Siwa. Kalian diundang untuk mempersembahkan persembahyangan Dewa Siwa. Hidup Baginda! Hidup! Hidup Baginda! Hidup! Hidup Baginda! Hidup! Semoga persembahan ini diterima oleh para dewa. Wahai Dewa Siwa, terimalah persembahan ini sebagai tanda bakti Raja Mulawarman. Baginda Mulawarman, persembahan ini sebagai
Mula Warman, raja yang dermawan, mempersembahkan buah-buahan kepada para Brahmana. Beliau adalah Raja Agung yang memimpin dengan adil dan penuh dharma. Wah, Raja Mula Warman sungguh berarti mulia. Ini namanya akan ditulis dan dikenang dalam batu itu. Terusan itu bukti bahwa ajaran Hindu telah berkembang di tanah kita, rakyat Kutai. Benar, wahai rakyat, itulah tanda bahwa nilai-nilai dharma, karma, dan moksa telah menjadi dasar dari kehidupan kerajaan ini. Aku harap ajaran suci ini bisa menjadi pedoman bagi keturunanku untuk memimpin kebenaran. Dan semoga rakyat Kutai selalu hidup dalam keadilan dan kebenaran. Setelah melakukan persembahan itu, rakyat hidup dengan sangat tenang dan penuh kegembiraan. Tak lama setelah itu, mereka membicarakan obrolan singkat di kerajaan. Dan Raja Pun dan Permaisuri berkunjung ke desa untuk menyampaikan kabar gembira. Pengumuman untuk seluruh rakyat Mertapura disampaikan bahwa hari ini Raja Mula Warman datang dari istana untuk membawakan kabar gembira. Apakah Maharaja akan mengumumkan tentang kenaikan pangkat? Tidak mungkin jika hanya itu Maharaja akan menyampaikannya melalui tabib utama. Mungkin ada kabar yang lebih baik dari itu, maka ia harus turun tangan. Indah sekali desa kita, sangat bagus. Maharaja dan Permaisuri pun berjalan mengelilingi desa dan bertemu dengan mereka yang sedang duduk di salah satu perumahan. Wahai Baginda Raja, terima kasih karena telah memberikan kami, wahai rakyat-rakyatmu, kebahagiaan. Lalu, bagaimana dengan kabar yang ingin kau sampaikan kepada kami? Pengumuman ini saya sampaikan bahwa Permaisuri telah mengandung keturunanku. Pada hari itu, aku mengunjungi desa itu untuk merayakan hari kelahiran. Setelah beberapa bulan itu, anak dari Permaisuri dari Raja Mula Warman pun lahir, yang bernama Marawijaya Warman. Benar Tuanku, kestabilan ini adalah buah dari kebijaksanaan Paduka, terutama dalam mengatur pertanian. Lumbung pangan kita tak pernah kosong semenjak Paduka melakukan persembahan. Dari
kerajaan pasti memiliki batasnya. Karena itu Paduka harus persiapkan. Prajurit Maharaja benar. Tugasku adalah mencatat setiap kebaikan dan amal agar pada saat yang tiba, kepemimpinan ini akan dilanjutkan oleh pangeran. Kita prajurit Anom mewakili generasi muda bersumpah menjaga dan melindungi silsilah Paduka Maharaja, Daulat Tiwatu, Paduka Raja dan Paduka Ratu. Beberapa tahun pun tiba, Raja Mulawarman pun wafat dan disusul oleh permaisurinya. Siapa ingin menjadi pangeran Anom? Diam, jangan nangis. Tugas seorang ratu adalah mendampingi rajanya, maupun di alam dunia dan di alam baka. Tapi, aku akan mengikuti dan tidak akan membiarkan raja pergi sendirian. Paduka Ratu, kami mohon pertimbangkan kembali. Kerajaan masih membutuhkan bimbingan Paduka. Tidak, Tabib. Tugasku di dunia ini selesai. Marawijaya sudah dewasa. Didampingi oleh pengawal setia seperti kalian, aku telah memutuskan untuk mengikuti suamiku. Hati, jagalah putraku, jagalah Martapura. Semoga cahaya Dharma leluhur selalu menyinari langkah kalian. Kepemimpinan pun lanjut sampai ke raja terakhir, yaitu Raja Dharmasatya. Pasukan Tata Negara dipimpin langsung oleh Pangeran Sinung Panjaitan bahwa kita telah dikalahkan di Melaka. Kerajaan ini sudah rutin mereka setelah sangat selama ratusan tahun. Hari ini sebuah keputusan diberi kepada bagaimana kita rutin. Kalau kita menyerah, maka kita akan mati. Hari ini aku hanya bisa memilih bagaimana cara kita runtuh. Kalau kita menyerah, Martapura akan mati. Setuju dengan Paduka Maharaja. Jika kita harus jatuh, maka jatuhlah bersama dengan Panji-Panji Martapura. Hamba dan seluruh pasukan siap mati mendahului Paduka. Itu adalah kehormatan tertinggi bagi seorang pasukan. Ya, Patri, perang ini harus diakhiri oleh raja. Pendekar Guntur, persiapan pasukan yang tersisa. Nyai Lurah, bawa rakyat berlindung. Aku akan keluar. Baik tuanku. Di kepemimpinan Raja Dharmasatya, perang pun terjadi di tepi sungai Mahakam. Allahu Akbar. Tuanku, tarik mundur pasukan. Aku lebih pilih mati di tanah leluhurku sebagai raja daripada harus menjadi adipati di kuasa ini. Martapura tidak akan pernah luluh. Semenjak saat itu, kerajaan Kutai Martapura berubah menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara, Ing Mertadipura yang bercorak Islam.